Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Dosen IT Official. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang algoritma dan pemrograman 2 ya. Materi kali ini adalah materi tentang sorting atau pengurutan ya. Khususnya untuk di video kali ini adalah tentang bubble sort atau pengurutan gelembung. Nah, jadi apa itu algoritma sorting ya? Nah, jadi algoritma sorting itu merupakan algoritma untuk mengurutkan data pada elemen ya. Jadi dikatakan misalkan saya punya elemen itu saya maksudkan array ya. Jadi misalkan saya punya array 2, 7, 3, 10, 15 misalkan. Kan jika kita lihat data pada array tersebut dari indeks 0 sampai indeks terakhir kan itu tidak terurut ya. Tidak terurut dari angka terkecil sampai angka terbesar. Nah, dengan algoritma ini, array yang tadinya tidak terurut angkanya akan menjadi terurut. Algoritma pengurutan sangat identik dengan pembandingan data. Nanti kita akan coba sama-sama ya. Nanti kita akan coba sama-sama lihat ya tentang algoritma ini, pembandingan data ini seperti apa. Merupakan algoritma yang wajib dikuasai oleh programmer. Jadi kalau teman-teman misalkan baru belajar programming, teman-teman wajib untuk belajar tentang algoritma sorting ya. Oke, next. Nah, ini di sini ada macam-macam ya algoritma sorting ini. Ada bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, iterative merge sort, quick sort, dan algoritma sorting yang lain. Sebenarnya banyak ya, banyak sekali. Dan untuk kesempatan kali ini, insya Allah nanti saya akan mengcover 3 materi sorting ya. Bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Oke, jadi bubble sort. Apa itu bubble sort? Bubble sort merupakan algoritma untuk mengurutkan data pada elemen, tadi saya sudah bahas ya, dengan algoritma yang paling mudah. Artinya algoritma bubble sort ini merupakan algoritma yang paling mudah dibandingkan algoritma lain ya. Dan juga bubble sort ini bekerja secara berulang dalam menukarkan data ya, dari elemen awal atau indeks 0 sampai indeks akhir atau indeks n. Dikenal dengan bubble sort karena elemennya berpindah ke posisi yang lebih tinggi atau posisi yang seharusnya ya. Seakan-akan gelembung yang terbang lebih tinggi. Nah, ini filosofi kenapa disebut bubble sort ya. Jadi seperti gelembung yang terbang lebih tinggi. Oke. Nah, jadi kalau saya ingat tentang bubble, saya ingatnya salah satu Pokemon ya, si Squirtle tuh. Kan si Squirtle punya jurus bubble ya. Di bubble sort ini ada beberapa aturan ya. Aturan-aturan bubble sort ini ya akan membandingkan dua nilai dari indeks pertama sampai indeks terakhir ya. Nanti kita akan coba lihat untuk implementasinya dan contohnya ya. Dua nilai yang ditukar adalah indeks yang berdekatan. Nanti indeks 0 dan 1, 1 dan 2, 2 dan 3, dan seterusnya. Jika nilai X lebih besar dari Y, maka tukar nilai pada indeks X dan Y. Ini mungkin terdengar aneh ya. Tapi nanti saya akan jelaskan, kita akan coba potret sama-sama ya tentang algoritma ini. Jika nilai X lebih kecil dari Y, maka skip, lanjut ke pertukaran di indeks selanjutnya. Nanti kita lihat. Nah, ini saya akan coba ilustrasikan ya, bubble sort itu seperti apa. Saya harap fokus ya. Nah, oke. Jadi kebetulan di kasus ini diketahui elemen dengan data-data 8, 5, 13, 2, 6. Nah, ini kalau dilihat ini merupakan data yang tidak terurut ya. Setelah diketahui elemennya, urutkan data tersebut dari kecil ke terbesar ya. Jadi nanti diurutkan dari angka yang paling kecil sampai ke angka yang paling besar. Dan nanti tentunya kita akan memakai algoritma bubble sort. Nah, jadi kita akan lihat di sini sorting pertama kita ya. Jadi diketahui tadi elemennya adalah 8, 5, 13, 2, dan 6 ya. Tugas kita adalah untuk mengurutkan data-data pada elemen tersebut. Sehingga mungkin nanti menjadi 2, 5, 6, 8, 13 ya. Cara bubble sort ini adalah kita lihat dulu di indeks
0 dan 1 ya. Nah, kita lihat dulu karena kita akan membandingkan dua data ini ya. Lalu kita analisis dua data tersebut. Apakah 8 lebih besar dari 5 atau apakah 8 lebih kecil dari 5? Nah, faktanya adalah 8 lebih besar dari 5. Oke. Nah, lalu kita tulis seperti ini. 8 lebih besar dari 5. Ingat, tadi di aturan bubble sort adalah jika nilai X yang dimana nilai X ini adalah 8 ya, lebih besar dari Y, oke, lebih Y itu adalah 5, maka tukar nilai pada indeks X dan Y. Nah, sehingga nanti jika kita lihat akan seperti ini ya. 8 yang tadinya di sini, dia akan berpindah posisi dengan indeks yang nilainya 5. Nah, ini kan bertukar ya. Nah, ini yang saya maksud yang tadi aturan. Jika nilai X lebih besar dari Y, maka tukar nilai pada indeks X dan Y. Oke, saya harap teman-teman bisa dapat apa yang saya maksud ya. Kita continue. Nah, setelah membandingkan indeks 0 dan 1, kita akan coba bandingkan indeks 1 dan indeks 2. 8 dengan 13, apakah dia lebih besar? Apakah dia lebih kecil? Nah, faktanya adalah 8 lebih kecil dari 13. Dan ingat, di aturan tadi tentang bubble sort, jika nilai X lebih kecil dari Y, maka skip. Ya, X itu 8, Y 13 ya. Lanjut ke pertukaran di indeks selanjutnya. Artinya, pada fase ini tidak ada pertukaran data ya. Jadi skip ya. Nah, jadi tidak ada pertukaran data. Oke, nomor 3. Kita akan bandingkan indeks 2 dan 3 ya. Nah, kita lihat 13 dan 2 apakah dia lebih besar atau apakah dia lebih kecil? Faktanya adalah 13 lebih besar dari 2. Nah, maka dari itu jika lebih besar, maka di-swap. Oke, saya harap sampai sini teman-teman bisa dapat ya idenya. Oke, next. Fase keempat. Oke, 13 dan 6, apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Faktanya adalah 13 lebih besar dari 6. Maka dari itu jika lebih besar, maka swap ya. Nah, setelah di-swap, nanti akan terlihat seperti ini. 13 yang tadi di indeks ini jadinya di indeks terakhir ya, sedangkan 6 bertukar dengan indeks dengan nilai 13 ya. Setelah kita nyampe di indeks terakhir ya, kan ini kan membandingkan datanya sudah di indeks terakhir nih, di indeks keempat ya di sini ya. Nah, jika sudah di indeks terakhir, maka boleh dikatakan sorting pertama selesai ya. Nah, setelah itu kita cek nih, apakah data-data pada elemen ini sudah terurut? Nah, jika belum terurut dari kecil sampai besar, maka dia akan mulai lagi pengurutan dari indeks ke 0. Jadi nanti akan membandingkan 5 dengan 8 gitu ya. Nanti 8 dengan 2, 2 dengan 6, 6 dengan 13. Sampai data-data pada elemen ini terurut dari kecil sampai besar. Oke, sebelum saya tunjukkan untuk sorting kedua ya, tadi sorting pertama, next sorting kedua, saya ingin challenge teman-teman untuk menyelesaikan sorting kedua dan sorting selanjutnya oleh usaha teman-teman sendiri. Nah, kenapa seperti itu? Karena namanya juga tantangan. Nah, jika teman-teman bisa challenge ini, artinya teman-teman nanti bisa siap untuk terjun ke pemrogramannya ya. Nah, jadi silahkan teman-teman pause video ini dan silahkan urutkan data-data tadi ya, yang terakhir, yang ini. 5, 8, 2, 6, 13. Oke? Urutkan terus sampai data-datanya terurut dari kecil sampai besar. Nah, silahkan pause. Nah, gimana teman-teman? Saya harap teman-teman sudah selesai ya untuk mengurutkan data dari kecil sampai besar ya. Terima kasih yang sudah pause. Nah, jadi langsung saja kita ke sorting kedua di data yang tadi seperti ini ya. 5, 8, 2, 6, 13. Seperti biasa di indeks awal kita bandingkan. Faktanya adalah 5 lebih kecil dari 8. Jika lebih kecil maka skip. Oke. Selanjutnya 8 dan 2 harusnya ya. 8 dan 2, di mana 8 lebih besar dari 2, maka dari itu pertukaran data ya. Sehingga nanti 2 dan 8.
Selanjutnya 8 ini akan dibandingkan dengan 6, di mana faktanya adalah 8 lebih besar dari 6. Maka dari itu datanya ditukar. Oke, lalu selanjutnya 8 dan 13 ya. Di mana 8 lebih kecil dari 13. Maka dari itu skip. Nah, kita sudah di indeks terakhir. Boleh dikatakan sorting kedua ini selesai. Ya, sehingga dihasilkanlah elemen seperti ini. Oke, kalau teman-teman benar menjawab tantangan tadi, saya ucapkan selamat ya. Oke, sorting ketiga. Kita mulai lagi dari awal, dari indeks ke 0. 5 lebih besar dari 2 ya. Lalu 5 dan 6 faktanya adalah lebih kecil. 6 dan 8 faktanya adalah lebih kecil. 8 dan 13 faktanya adalah lebih kecil. Dan di sini kita sudah di indeks terakhir. Maka boleh dikatakan sorting ketiga selesai. Dan kita cek nih, data-data pada elemen ini sudah benar, sudah terurut, kita lihat ya. 2, 5, 6, 8, 13. Nah ini sudah terurut ya, dari kecil sampai besar. Nah maka dari itu boleh dikatakan kita berhasil menggunakan bubble sort untuk mengurutkan data yang tadi tidak terurut. Nah, saya harap teman-teman bisa dapat konsepnya ya. Nah sekarang kita langsung aja ke waktunya untuk ngoding ya. Nah, silakan teman-teman dibuka IDE-nya, mau itu Eclipse atau NetBeans atau IntelliJ, terserah itu, yang penting bisa running program Java dan kita akan ngoding sama-sama ya. Saya akan create Java project, saya akan kasih nama sorting ya. Package baru di sini kasih nama sortingku, atau silahkan teman-teman tinggal diatur ya. Saya copy dan paste di sini, harusnya berhasil. Nah, oke. Lalu program-program yang tidak dibutuhkan saya hapus saja seperti ini, dan oke. Nah, jadi yang pertama kita akan buat array of integer ya, karena ini merupakan angka-angka seperti itu. Misalkan saya kasih nama integer angkaku. Oke. Karena ini array, jangan lupa kurung siku ya. Nah, seperti ini. Sama dengan, lalu ini tinggal di copy aja, seharusnya bisa. Titik koma. Nah, berhasil ya. Oke, nah sekarang karena ini algoritma ini memang ada sorting pertama tadi ya, ada sorting kedua, sorting ketiga, dan sorting selanjutnya. Maka dari itu saya harus mengatur dulu algoritma untuk alur tersebut ya. Oke, nah jadi pada algoritma ini karena ada sorting pertama, sorting kedua, sorting ketiga, itu pasti kita pakai yang namanya looping ya. Langsung aja saya di sini tulis for iterate over array, kasih i, misalkan di sini adalah, kalau tadi kan 3 ya di sini ya, karena tadi kita sortingnya 3 kali seperti itu. Saya mungkin di sini akan looping sortingnya berdasarkan jumlah data yang ada pada elemen angkaku ya. Nah, jadi di sini tinggal angkaku titik length ya. Nah, seperti ini. Nanti ini harusnya jika ini 5, maka di sini akan 5 ya. Oke. Dan ingat karena ini kita ngomongin array, karena array itu pasti dimulai dari 0 ya. Maka dari itu jika i ini kita hitung sampai 5, itu pasti akan sampai indeks keempat. Nah, sedangkan nilai pada angkaku.length ini adalah yang dimana 5 ini jika indeks kelima maka itu adalah nilai ke-6 ya. Oke, seperti itu. Maka dari itu kita perlu untuk -1 ya. Ini untuk menyesuaikan array ya. Untuk nanti penggunaan array. Saya akan kasih komen loop untuk sorting ke berdasarkan jumlah data pada angkaku ya, seperti ini.
Oke, seperti ini ya. Oke, next. Nah, sekarang untuk sorting sudah. Sekarang kita akan looping berdasarkan ada berapa indeks pada elemennya. Kita hitung 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti itu juga akan pakai looping ya, biar otomatis. Nah, jadi yang pasti saya akan pakai for. Nah, biasanya angka yang paling besar di sorting pertama, oke, pasti angka terbesar ada di posisi yang paling benar ya. Oke, artinya yang paling besar sudah pasti ketika sudah selesai di sorting pertama, itu pasti akan berada di yang paling kanan. Berarti itu artinya kita tidak perlu membandingkan lagi nilai yang ada di indeks terakhir ya. Nih, maksud saya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, angka yang paling besar itu 13 ini di tengah-tengah ya. Nah, ketika sorting pertama sudah selesai, nah kita lihat angka 13 ada di paling kanan ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perlu kita untuk membandingkan nilai, mungkin nanti di sini nilai 6 ini akan dibandingkan dengan 13, yang dimana angka 13 ini sudah di posisi yang paling benar ya, yang paling besar. Jawabannya adalah tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena jawabannya sudah pasti. Karena angka 13 posisinya sudah benar, maka datanya tidak perlu dibandingkan lagi. Nah, untuk pembuktiannya kita lihat dari hasil sorting kedua ya. Nah, kita lihat nih. Di sorting kedua di sini 8 dibandingkan dengan 13. Jawabannya adalah 8 lebih kecil dari 13. Dan jawaban ini sebenarnya tidak perlu dicari ya. Artinya kita di sorting kedua kita tidak perlu membandingkan indeks ketiga dengan indeks keempat. Karena jawabannya sudah pasti. 13 ini sudah di posisi yang benar ya. Sama halnya dengan sorting ketiga ini ya. Di sorting ketiga ini masih tetap ya. 8 dengan 13 ini auto pasti jawabannya skip. Dan karena ini sudah sorting ketiga artinya di sorting ini 6 dan 8 jawabannya juga pasti sudah mutlak ya. Jawabannya pasti sudah mutlak. Pasti skip. Kita lihat. Nah, ini skip ya. Sok, teman-teman silahkan dicoba saja memakai nilai yang lain. Pasti di sorting kedua, di yang paling akhir tidak perlu dibandingkan. Sorting ketiga, sebelum yang terakhir tidak perlu dibandingkan ya. Nah, lalu di sini kita harus ngisi apa, Pak? Kalau saya sih kepikirannya angka Q ya. Dot length, oke. Dikurangi ini sorting ke berapa ya. Oke, di sini nih. Nah, dikurangi 1 ya. Karena tadi kita akan looping 1 demi 1 ya. Oke, nah setelah ini ngapain Pak? Nah, setelah ini kita akan bandingkan indeks X dan indeks Y. Nah, lalu di sini kita akan membandingkan data ya. Ingat, karena ada membandingkan tadi, menurut teman-teman saya harus nulis apa di sini? Nulis if ya. Kalau teman-teman jawabnya nulis if, betul. By the way, saya lupa kasih komen. Ini loop untuk pembandingan nilai X dan Y. Nah, seperti ini harusnya. Nah, di sini berarti angka Q ya, di sini J karena di looping ini merupakan looping untuk membandingkan nilai. Jika misalkan indeks ke 0 lebih besar dari angka Q, J plus 1 ya, karena kita membandingkan dengan indeks selanjutnya, then baru di sini harusnya terjadi pertukaran data. Nah, oke. Nah, sekarang coba teman-teman pause dulu video ini dan coba teman-teman cobain nuker data antara indeks 0 dengan indeks 1 misalkan. Itu algoritmanya seperti apa. Nah, silakan pause dan teman-teman silakan mulai dari sini ngoding. Oke. Nah, gimana? Apakah ada solusi? Apakah sudah selesai? Jika teman-teman pakai variabel sementara ya, maka teman-teman jawabannya betul. Jadi di sini saya akan coba
bikin integer adalah misalkan kita simpan dulu ya nilai yang ada di indeks ke X. Angkaku J ya di sini ya. Titik koma. Nah, jadi udah disimpan tuh angkanya nilainya di variabel temp. Lalu di sini si angkaku ya, angkaku J sama dengan angkaku J plus 1 ya harusnya ya. Karena nilai yang ada di indeks selanjutnya kita akan masukkan ke indeks ke X ya. Saya harap sampai sini teman-teman dapat idenya. Baru deh si indeks Y ini ya seperti ini sama dengan temporary yang tadinya adalah nilai dari indeks yang X. Oke? Dan harusnya program ini sudah bisa berjalan ya. Nah, saya akan coba di sini looping pakai for untuk output angkaku ini ya. Angkaku dot length system out print line angkaku indeks ke I. Nah, harusnya jalan nih. Oke, harusnya biar sedikit rapi ya. Ups. Oke. Nah, mungkin di sini saya akan coba outputin dulu ya. Yang sebelumnya sysout, lalu yang di bawah ini angkaku setelahnya. Nah, harusnya berhasil nih. Kita coba ya. Sini sysout. Nah, udah gitu aja. Oke, udah gitu aja. Oke, kita running. Angkaku sebelumnya 8, 5, 13, 2, 6. Angkaku setelahnya adalah 2, 5, 6, 8, 13. Dan algoritma untuk mengurutkan data sudah berhasil ya, alhamdulillah. Nah, jadi itu ya teman-teman tentang algoritma bubble sort. Saya harap teman-teman bisa dapat ilmu baru di video ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga apa yang kita pelajari sampai hari ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan suatu hari bisa ada balasan untuk kita. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Dosen IT Official. Biar teman-teman gak ketinggalan videonya, bunyikan tombol lonceng. Jika teman-teman suka pada video ini, kasih like. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komen aja di video ini ya. Terima kasih teman-teman. Saya Farhan Hamdallah pamit. Terima kasih. Peace.